Salam pendaki, selamat datang kembali. Setelah istirahat sejenak mengumpulkan energi, kini gue kembali beraksi di petualangan Gunung Sanggar part kedua. Di jalur ini membawa pendaki keluar dari zona pepohonan yang rimbun. Suasana di sekitar mulai terasa terbuka dan sinar matahari menerangi jalur yang menanjak. Seiring mendaki lebih tinggi, tanah di sekitar mulai berubah menjadi debu halus. Setiap langkah yang diambil membuat debu berterbangan di udara. Rasa tekstur halus tanah yang menandakan perubahan medan pendakian. Tanjakan semakin curam. Perjuangan selangkah demi selangkah, dan inilah upaya menaklukkan tantangan tanah berdebu yang menambah kesulitan. Langit biru di atas menjadi kontras dengan warna debu yang menyelimuti jalur. Pegangan di sisi kiri bukan hanya benda mati, melainkan semacam penuntun roh pendaki Solo. Sumber kekuatan yang memberikan kepercayaan diri untuk melangkah lebih tinggi. Dalam kesejukan hutan, suara langkah kaki dan serangga menjadi teman setia, menciptakan orkestra alam yang merdu. Dalam kesepiannya, jalur menanjak memperlihatkan keajaiban alam dengan setiap belokan. Di sepanjang sisi kiri, pegangan pengaman disusun dengan cermat, menciptakan jalan yang lebih aman di tengah tanah berdebu akibat kemarau panjang. Pegangan ini seolah menjadi teman yang setia, menyokong pendaki saat melibas tanjakan curam, menghindarkan diri dari resiko licin yang mungkin terjadi. Sebagai pendaki Solo, melangkah di jalur menanjak adalah keputusan untuk merentasi alam dengan keberanian sendiri. Di tengah sunyi hutan, setiap jejak kaki menjadi satu-satunya kompas, dan keberanian adalah sahabat sejati. Jalur yang membelah alam menuntun kita pada petualangan mendalam yang hanya bisa dipahami oleh hati yang merindukan ketenangan. Solo hiking bukan hanya tentang melibas jalur yang menanjak, tetapi juga merenungi eksistensi diri di alam yang megah. Dalam keheningan hutan, pendaki Solo berbicara dengan dirinya sendiri, menemukan kekuatan yang mungkin terlupakan. Setiap langkah adalah meditasi, setiap helaan napas adalah koneksi dengan alam.
Setelah melewati jalur menanjak yang penuh tantangan, akhirnya langkah ini tiba di pos 2, sebuah oasis di tengah perjalanan yang memberikan kesegaran dan kenyamanan setelah perjuangan melibas tanah berdebu. Di sini tersedia sumber air yang mengalir. Tak jauh dari sumber air, sebuah musola kecil berdiri kokoh, menjadi tempat suci untuk merenung dan berterima kasih atas petualangan yang telah dilalui. Di sini, setiap pendaki dapat merefleksikan perjalanan mereka, mengenang setiap langkah dan mengucap syukur kepada alam yang menyajikan keindahan tiada tara. Tidak jauh dari musola, terdapat fasilitas WC yang memberikan kenyamanan tambahan. Setelah melewati jalur menanjak yang melelahkan, kehadiran WC menjadi anugerah yang tak ternilai. Kebersihan dan kenyamanan di pos 2 memberikan rasa nyaman dan memotivasi untuk melanjutkan petualangan. Pos 2 bukan hanya sekedar titik istirahat, melainkan juga pemberhentian yang menandai pencapaian setiap pendaki. Dengan fasilitas lengkap, pendaki dapat merasakan ketenangan, meresapi kebersihan air bersih, dan menjalani momen istirahat dengan nyaman. Pos 2 adalah cermin dari perjalanan yang telah dilalui, dan sebuah tanda bahwa petualangan di jalur mendaki masih menyimpan banyak kejutan. Dengan rasa syukur dan tekad yang baru, setiap langkah selanjutnya diambil dengan keyakinan menuju puncak yang semakin dekat.
Di jalur ini, tanpa diduga terdapat sebuah bangunan yang tampaknya telah lama ditinggalkan dan rusak. Bangunan ini terlihat tua dan terbengkalai, serta atap yang roboh. Tumbuhan liar tumbuh di sekitarnya, menyiratkan bahwa bangunan ini sudah lama ditinggalkan dan dibiarkan terkubur oleh alam. Meskipun tampak misterius, pendaki memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa terlalu banyak bertanya. Keputusan ini gue ambil karena fokus pada pencapaian puncak dan tantangan yang masih menunggu di jalur pendakian. Meskipun memutuskan untuk melanjutkan, atmosfer di sekitar bangunan rusak menambah nuansa misteri dan ketegangan. Pendaki melanjutkan perjalanan, menjauhi bangunan rusak tanpa memberikan perhatian berlebihan. Melangkah dengan pasti, tetapi atmosfer di sekitar tetap terasa berbeda sejak menemukan bangunan tersebut. Dalam beberapa saat, gue berhasil mengalihkan perhatian kembali pada puncak yang menantang dan tantangan mendaki yang masih harus dihadapi. Bangunan rusak di jalur pendakian menjadi sekedar elemen misterius yang dilewati tanpa terlalu banyak cerita. Keputusan untuk melanjutkan perjalanan tanpa mencari tahu lebih lanjut tentang bangunan rusak membawa pendaki kembali ke fokus pada pencapaian puncak dan petualangan mendaki. Pendaki kembali menginjak tanjakan yang menantang. Inilah tanjakan Ebel, sebuah rute yang terkenal dengan tantangan curam, tanah berdebu di musim kemarau. Setiap langkah menimbulkan awan debu, dan jalur yang curam menuntut ketelitian dan keberanian ekstra. Pendaki mencapai persimpangan dengan dua jalur yang membingungkan. Tanda-tanda mungkin kurang jelas, dan keputusan untuk memilih jalur yang benar menjadi pilihan yang sulit. Tapi semangat petualangan mendorong gue untuk tetap melangkah. Akhirnya, pendaki membuat keputusan cepat untuk memilih salah satu dari dua jalur tersebut. Dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan, bersiap menghadapi tantangan apapun yang mungkin muncul di depan. Petualangan sendirian di tanjakan Ebel dengan tanah berdebu, kecuraman, dan persimpangan jalur yang membingungkan menjadi ujian keberanian dan kebijaksanaan. Dengan hati-hati, pendaki mengatasi setiap rintangan, menjadikan setiap langkah sebagai bagian dari petualangan yang tak terlupakan. Selamat menikmati momen eksplorasi yang penuh tantangan di Gunung Sangar. Di atas masih ada orang. Ada?
Cuaca yang panas memeluk perjalanan Solo ini. Panas yang menembus pakaian, namun semangat dan kegigihan mendampingi setiap langkah. Tanah yang berdebu, hasil dari kemarau yang panjang, menciptakan lorong berdebu di jalur pendakian. Setiap tarikan nafas diiringi debu yang terbawa angin, menciptakan pengalaman yang begitu nyata dan autentik. Meskipun tanah berdebu menceritakan kisah kemarau, di kejauhan puncak gunung tetap menjadi daya tarik yang tak terbantahkan. Cuaca panas dan tanah yang berdebu hanyalah ujian yang semakin menguatkan tekad. Solo hiking adalah perjalanan untuk menemukan diri, untuk merasakan kehadiran diri sendiri di alam yang luar biasa indah dan menuntut.
Sebentar lagi sampai di pos 3, tempat yang penuh kedamaian setelah menjelajahi jalur tanah kering dan menaklukkan tanjakan-tanjakan yang menantang. Istirahat di pos 3 bukan hanya soal melepaskan beban ransel dan beristirahat sejenak. Ini adalah momen intim antara gue dengan alam. Di sini, gue merenung tentang setiap langkah yang telah diambil dan keindahan alam yang telah disaksikan. Solo hiking bukan hanya sekedar mengatasi tantangan fisik. Ini juga soal mengenali diri kita sendiri, mendengarkan bisikan alam, dan menemukan kedamaian di tengah kesendirian. Dan pos 3 di Gunung Sangar adalah pengakuan yang sempurna untuk menyepi sejenak. Sampai jumpa di part berikutnya, di mana petualangan ini akan melanjutkan perjalanan menuju ketinggian yang baru. Mari terus bersama dalam keindahan dan kesunyian Gunung Sangar. Selamat beraktivitas, salam petualang.